Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala dzikri rabbih wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang berharga dan singkat ini, bintang saya menyampaikan satu bahasan tentang kelelahan yang disukai Allah berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Di sini digambarkan bagaimana orang itu dengan kerjanya begitu lelah. Sesungguhnya ada beberapa kelelahan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senangi. Seperti disyaratkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama adalah lelah ketika berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Itu disyaratkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi orang yang berjuang membela agama Allah itu walaupun lelah, asalkan lillah, itu disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah juga mengingatkan tentang perjuangan ini dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, digambarkan di sini bagaimana orang yang berjihad itu dari mulai jihad yang sangat sederhana sampai jihad yang berat sampai mengorbankan harta bahkan nyawa. Bagaimana digambarkan seorang yang jihadnya melalui qital, termasuk harus bawa bekal, harus bawa senjata. Tapi sebetulnya ada jihad yang dianggap besar yang bisa kita lakukan sehari-hari, yaitu berjihad, berjuang, mempertahankan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu kita ingin melakukan sesuatu yang nista, maka kita perjuangkan untuk tidak melakukannya dan kita berjuang untuk melawannya, dan itu menang, maka jihad di sana kita sudah melakukannya. Maka jihad memang banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya ada lelah dalam berdakwah. Ketika dakwah diartikan mengajak, menyeru, memanggil orang untuk berbuat baik, baik itu secara lisan, tulisan ataupun dengan cara yang lain, maka hakikatnya itu sedang disenangi oleh Allah SWT. Ayat Al-Quran diantaranya menyampaikan waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah waman amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu satu ayat diantaranya. Maka muncullah istilah da'i, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak, orang yang menyuruh. Mungkin saja dakwahnya di masjid, di madrasah, di sekolah, di jalanan, di mana saja yang punya misi mengajak orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, itulah dakwah, dan itu disenangi Allah SWT. Di sini disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, tidak semua ibadah yang sah itu diterima, tetapi ibadah yang terima pasti ibadah yang sah. Kemudian juga ada ungkapan-ungkapan yang lain yang mendorong pada kita untuk semangat dakwah, mengajak orang lain berbuat baik. Tentu saja di samping mengajak diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah lelah dalam ibadah dan beramal soleh. Karena ini terkait dengan seruan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, ini jadi hakikatnya Allah kenapa senang, karena memang sudah berusaha memenuhi panggilan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian bisa kita melihat sehari-hari kita ketika ibadah
mereka berjajar, mereka bersaf-saf, mereka datang setiap waktunya untuk melaksanakan sholat wajib misalnya, di samping tentu saja sholat yang lain yang sunnah. Kemudian juga digambarkan dulu di zaman orang-orang terdahulu, ada selama 60 tahun lebih merangkak ke masjid demi kewajiban sholat berjamaah 5 waktu. Itu digambarkan oleh sosok namanya Abdullah bin Al-Asiri. Usianya memasuki 77 tahun tapi masih bisa berusaha melaksanakan sholat. Kemudian maksudnya melaksanakan sholat untuk datang ke masjid. Kemudian di dalam keterangan yang lain disampaikan tentang lelah yang disukai Allah itu adalah lelahnya kaum ibu ketika mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik putra-putrinya, seperti yang digambarkan dalam surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Nah, ini digambarkan oleh Allah ketika sang ibu sudah mengandung putra-putrinya dengan lemah bertambah-tambah lemah. Olehnya itu wajar ketika anak atau putra-putrinya bersyukur di samping kepada Allah sebagai hakikat pencipta semua makhluknya dan juga orang tuanya sebagai wasilah kelahiran dirinya. Ini disyaratkan dalam surah Luqman ayat 14. Ya, kemudian bisa kita lihat bagaimana seorang ibu bahagianya ketika anaknya dalam bahagia juga, termasuk ketika hamilnya itu mereka senang dengan kehamilannya walaupun harus dalam kondisi lemah sampai ia melahirkannya. Kemudian juga di dalam keterangan yang lain, yang dianggap lelah itu disukai Allah adalah lelahnya orang yang mencari nafkah yang halal. Ketika seorang suami, seorang bapak mencari banting tulang, ya istilahnya mencari sebongkah berlian, ya. Kemudian dia melakukan dengan susah payahnya, malam kadang-kadang dibuat siang, siang dibuat malam, untuk mencari sesuatu untuk keluarganya, untuk putra-putrinya, untuk istrinya. Maka di sanalah orang yang mencari nafkah selama itu halal, maka di sana Allah senang kepada mereka. Ayat Al-Quran mengingatkan di dalam surah Al-Jumu'ah 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Ini salah satu dasar bagaimana pentingnya mencari nafkah yang halal dengan kalimat wabtagu min fadlillah. Cuma jangan lupa ketika mencari nafkahnya itu sambil ingat kepada Allah agar dapat keberuntungan. Untungnya bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Bukan hanya mendapatkan bahagia dan sejahtera dunia, tapi akhirat juga akan didapatkan keselamatan dan maghfirah serta ridhonya, dan akhirnya masuk jannahnya, surganya yang Allah sediakan untuk mereka. Nah, bagaimana orang yang berjuang mencari nafkah tapi tetap dia ibadah, dia memenuhi panggilan Allah, dalam kondisi tukang panggul masih bisa sholat di mana saja asalkan dia suci, yang diyakini suci. Atau seorang ibu yang jualan juga bisa sholat dengan gerobaknya sambil dia menyiapkan sejadahnya untuk bisa sholat di mana saja yang diperkirakan suci. Jadi tidak harus mengandalkan masjid saja. Kemudian di dalam Al-Quran ayat yang lain, bagaimana orang yang lelah mengurus keluarga. Karena lelahnya orang-orang mengurus dalam keluarga itu hakikatnya sedang memenuhi satu perintah dari Allah, surah At-Tahrim ayat 6 diantaranya,
yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini salah satu ayat bagaimana seseorang atau kita semuanya untuk mengurus, membina, mendidik, menyelamatkan keluarga dari jurang api neraka. Nah, ketika capeknya mereka membina keluarga seperti ini, maka itu hakikatnya mereka lelahnya dicintai Allah SWT, karena mereka lelahnya adalah karena melaksanakan sebuah perintah dari Allah, yaitu mengurus keluarga dalam mereka menyelamatkan dari ancaman api neraka. Yang kita tidak bisa menghindar dari ancaman itu kalau mereka tidak taat kepada aturan Allah. Oleh karena itu pentingnya kita untuk membina dan mengurus keluarga, dan lelahnya Allah senang kepada yang berbuat dan berupaya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada gambaran bagaimana seorang bapak sedang ngurus dan membahagiakan putra-putranya, ada yang dipanggul, ada yang dipegang, dan seterusnya. Itu demi kebahagiaan dan keselamatan anak ke depan, termasuk keselamatan akhiratnya. Ya, kemudian di dalam sebuah doa yang mungkin sering kita baca dalam keseharian, itu doa untuk kebaikan keluarga. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan hidup kami dan dzurriyyah kami, anak cicit kami, cucu kami, apa saja yang menyejukkan mata kami, dan jadikanlah kami sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini satu doa yang bagus untuk kita baca setiap saatnya untuk kebaikan keluarga, termasuk pasangan hidupnya dan turunannya. Kemudian yang ketujuh adalah digambarkan di dalam ayat Quran itu ketika menyampaikan kepada kita satu perintah hakikatnya untuk tetap senang menuntut ilmu atau belajar, mengkaji ilmu. Surah Al-Mujadilah mengisyaratkan tentang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini bagaimana kita didorong untuk memiliki ilmu sambil tentu saja dilandasi oleh keimanan yang benar. Di saat kita mempertahankan keimanan dan ilmu yang kita miliki, di sanalah Allah hakikatnya sedang mencintai kita, karena kita sudah berusaha melaksanakan sebuah isyarat pelaksanaan dari namanya thalabul ilmi. Kemudian yang berikutnya itu bagaimana menggambarkan anak sedang belajar walaupun harus pusing-pusing dan sebagainya memikirkan, tapi dalam kerangka belajar dia berusaha. Maka Allah senang kepada orang yang belajar, walaupun tentu saja ini gambar anak, tapi hakikatnya adalah untuk siapapun, untuk orang-orang yang dewasa juga harus tetap belajar. Bahkan tidak ada batas usia, minal mahdi lil lahdi, dari mulai buayan sampai masuk liang lahat itu diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya dan nampaknya yang terakhir, Allah juga pasti senang kepada kita ketika kita sabar di dalam menghadapi kekurangan dan sakit. Jadi walaupun sakit, walaupun kekurangan, tapi sabar, maka kekurangan dan sakitnya itu kalau disikapi dengan sabar, maka Allah hakikatnya senang. Karena di sanalah Allah sedang menguji manusia bagaimana dengan ujian itu lulus atau gagal. Maka ketika dengan ujiannya itu lulus karena menyikapi dengan benar, dengan penuh kesabaran dan ketabahannya,
maka di sanalah Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayatnya menyampaikan kepada kita surah Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Nah, ini hanya saja dalam realitanya banyak orang yang tidak sukses menghadapi kekurangan atau sakit itu, sehingga banyak orang yang menyimpang dari cara yang benar. Harusnya satu sikap yang benar yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah sabar. Sabar dalam pengertian kalau sakit mencari obatnya sambil memohon kepada Allah dengan doanya sebagainya. Ya, kalau kekurangannya adalah bidang harta, maka dia mencari harta dengan mencari nafas sekuat tenaga. Walaupun mengkasihnya belum sesuai dengan yang diharapkan, tapi itu sudah ada usaha. Nah, oleh karena itu kita perlu menjadikan diri kita orang-orang yang sabar. Seperti yang digambarkan di sini, orang yang sedang sakit, dia tetap memakai tutup auratnya, kemudian dia tetap berobat, masuk rumah sakit, berusaha agar sehat. Kemudian orang juga lainnya ikut menjenguknya, ikut mendoakannya. Inilah kumpulan orang-orang yang sabar, bagaimana orang yang sehat mendoakan dan yang sakit berobat dan harus mau juga diurus oleh orang-orang yang sehat ya. Nah, ini saya tidak gambarkan dalam gambaran ini. Nah, singkat kata dari beberapa penyampaian tadi, bahwa ada sekian hal yang mungkin kita merasakan lelah, tapi Allah senang kepada yang lelah itu. Itu yang pertama, lelahnya karena jihad di jalan Allah, lelahnya karena berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, lelahnya karena beribadah dan beramal soleh, lelahnya karena mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mengurus anak, lelahnya mencari nafkah yang halal, lelahnya mengurus, menjaga dan membina keluarga, lelahnya belajar dan menuntut ilmu, lelahnya kesabaran dalam menghadapi kekurangan dan sakit. Itulah kita dapat memberikan motivasi kepada kita ketika kita dalam kondisi lelah. Tapi lelahnya dalam kondisi ini, maka Allah akan melihatnya dan Allah akan mencatatnya, bahkan Allah menyukainya. Dan sukanya Allah tentu saja Allah sediakan dengan pahalanya, dengan ganjarannya, dengan surganya. Oleh karena itu kita tetap semangat di dalam mempertahankan amaliyah yang baik itu, walaupun adalah Allah akan membalasnya dengan balasan yang sesuai dengan perjuangan kita. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lelah, jadikanlah lillah supaya Allah tetap menilai sebagai pahala. Dan lelah itu memang jujur ya, kita itu merasakannya. Tapi setiap kita berhenti melaksanakan yang lelah itu, kalau kita hanya berpikir lelah saja, tapi kita tidak disambungkan dengan lillah, maka kita akan berhenti dengan lelah itu. Tapi kalau kita lelah itu disambungkan dengan lillah, maka terus kita akan berjuang dan melakukan kembali dan kembali, sehingga kita tuh tetap akan berjuang untuk mengejar yang lebih baik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.